Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan ujian meja hijau pada hari ini. Adapun judul skripsi saya yaitu implementasi algoritma Kanner-Snakebot untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas pada SMP GKPI Padang Bulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Lasmiana Panjaitan dengan NIM 1701221 Prodi Teknik Informatika. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pasca Martua Sugian selaku dosen pembimbing saya. Pendahuluan, adapun latar belakang dari penelitian ini ialah sesuai dengan peraturan Sekolah SMP GKPI Padang Bulan bahwasanya setiap tahunnya menerima siswa baru dan siswa baru akan dibagi menjadi beberapa kelas. Kelas ini nantinya akan dibagi berdasarkan jumlah siswa yang mendaftar. Pada saat memasuki ajaran baru akan dilakukan penempatan kelas berdasarkan nilai rapot atau perangkingan dilakukan berdasarkan level. Yang menjadi permasalahannya adalah pada saat penempatan kelas dari kelas 7 masuk ke kelas 8, apakah siswa nantinya akan menempati kelas A, B, atau C, dan seterusnya. Algoritma Kanner-Snakebot merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran atau data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu 1. Apa data yang digunakan untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas? Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Kanner-Snakebot untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas? Yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas? Yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas? Batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu 1. Data yang digunakan adalah data siswa kelas 7 terdahulu yaitu tahun 2019. Yang kedua, perancangan sistem ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari 1. Untuk menguraikan data-data yang dibutuhkan dalam klasifikasi penempatan kelas. Yang kedua, untuk menerapkan atau mengimplementasikan algoritma Kanner-Snakebot dalam melakukan klasifikasi penempatan kelas. Yang ketiga, untuk merancang aplikasi yang akan digunakan untuk klasifikasi penempatan kelas. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu 1. Membantu pihak sekolah untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas. Yang kedua, membantu pihak sekolah dalam melakukan penempatan kelas unggulan dan kelas biasa. Yang ketiga, membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa berprestasi. Landasan teori. Landasan teori terdiri dari 1. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi dengan memanfaatkan algoritma Kanner-Snakebot. Yang kedua, data mining. Data mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari satu basis data. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Algoritma Kanner-Snakebot. Prinsip kerja Kanner-Snakebot adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. Tujuan algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. UML digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan perancangan atau memodelkan sistem. Terdiri dari 1. Use case diagram, 2. Activity diagram, 3. Class diagram, 4. Sequence diagram. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari literatur dan wawancara. Implementasi data mining. Implementasi data mining terdiri dari seleksi, preprocessing, transformasi, algoritma Kanner-Snakebot, dan interpretation. Perancangan sistem dan pengujian sistem dan implementasi sistem. Analisis dan perancangan.
Analisis algoritma Kanner-Snaibourg. Pada tahap ini, algoritma Kanner-Snaibourg digunakan untuk melakukan klasifikasi. Adapun data yang digunakan yaitu data training dan data uji. Sebelum melakukan tahapan algoritma Kanner-Snaibourg, terlebih dahulu menentukan data training dan data uji. Tahapan dalam melakukan analisis algoritma Kanner-Snaibourg terdiri dari A. Menentukan nilai K atau tetangga terdekat. Yang kedua, menghitung jarak antara data training dan data uji dengan Euclidean distance. Yang ketiga, mengurutkan hasil Euclidean distance mulai dari jarak terkecil dan menetapkan tetangga terdekat berdasarkan nilai K. Untuk mengurutkannya hanya perlu membuat urutan dari data yang mempunyai jarak terkecil ke data terbesar berdasarkan nilai dari Euclidean distance. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi Kanner-Snaibourg. Pada tahap ini hanya mengambil data sesuai dengan jumlah K yang ditentukan. Parameter K yang ditentukan adalah K sama dengan 5. Dengan klasifikasi sebelumnya ada dua, yaitu klasifikasi kelas A dan kelas B, di mana pengklasifikasian dilakukan berdasarkan nilai Euclidean distance. Yang keempat, mengumpulkan kategori Y atau klasifikasi Kanner-Snaibourg. Pada tahap ini hanya mengambil data sesuai dengan jumlah K yang ditentukan. Parameter K yang ditentukan sebelumnya adalah K sama dengan 5. Yang kelima, dengan menggunakan kategori mayoritas maka didapat hasil klasifikasi. Berdasarkan dari hasil klasifikasi yang dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah tahapan algoritma Kanner-Snaibourg, maka didapat hasil penempatan kelas dari 64 data yang diujikan, yang menempati kelas A sebanyak 26 siswa, kelas B sebanyak 20 siswa, dan kelas C sebanyak 18 siswa. Perancangan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem yang diusulkan terdiri dari use case diagram, bertujuan untuk menggambarkan perancangan diagram secara grafis untuk memperlihatkan interaksi antar pengguna dengan sistem yang akan dibangun. Yang kedua, activity diagram, rancangan aliran aktivitas atau alur kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan objek yang mewakili sistem yang akan dibangun dalam sisi pemrograman dan basis data. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kolaborasi antara objek dan menjelaskan langkah-langkah dalam hal merespon sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan tahap untuk mengaplikasikan apa yang telah dirancang pada tahap perancangan sistem berdasarkan hasil analisis sistem. 1. Halaman login. Halaman login merupakan halaman yang pertama sekali tampil saat sistem dijalankan. Untuk masuk ke menu utama, masukkan password dan username. Yang ketiga, halaman data training. Tampilan data training ini untuk menampung data training. Yang keempat, halaman data siswa. Tampilan data siswa ini bertujuan untuk mengimport data yang akan diujikan dan akan otomatis tersimpan di halaman data testing. Pada halaman data testing ini akan diujikan dengan menentukan nilai K terlebih dahulu. Maka hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar halaman pengujian dan hasil klasifikasi. Kelemahan dan kelebihan sistem. Kelemahan sistem. Adapun kelemahan yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi penerapan data mining untuk klasifikasi penempatan kelas dengan menggunakan algoritma Kanner-Snaibourg adalah 1. Masih digunakan dalam komputer server localhost. Yang kedua, sistem ini memerlukan pembaruan untuk hasil yang lebih terarah. Kelebihan sistem. Adapun kelebihan sistem yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi penerapan data mining untuk klasifikasi penempatan kelas dengan menggunakan algoritma Kanner-Snaibourg adalah sistem ini dapat membantu sekolah untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan
Kesimpulan terdiri dari 1. Data-data yang digunakan untuk penerapan algoritma Caners Network untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas lebih terarah dalam melakukan klasifikasi penempatan kelas, dan data yang masa lampau juga dapat diterapkan dalam melakukan penempatan kelas. Yang kedua, algoritma KNN dapat diterapkan untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas sehingga menghasilkan klasifikasi penempatan kelas dengan klasifikasi kelas A, kelas B, dan kelas C, dan seterusnya. Tergantung banyaknya data yang akan diolah. Yang ketiga, aplikasi atau sistem yang dibuat dapat mempermudah pihak sekolah dalam melakukan klasifikasi penempatan kelas dengan algoritma Caners Network. Saran. Dalam pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti memberi saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu 1. Diharapkan data yang digunakan untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas digunakan data dengan jumlah besar. Yang kedua, diharapkan untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas digunakan dengan metode yang sejenis dan mencari atribut lain yang mempengaruhi penempatan kelas. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.